Selamat siang bagi kita sekalian. Shalom. Shalom nggak afdol. Bapak Ibu, di dalam satu ayat di Amsal pasal 18 ayat 24 tertulis demikian. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Artinya ketika kita hidup di dunia ini, kita punya banyak teman, tetapi secara garis besar ada dua jenis teman atau sahabat. Yang pertama sahabat baik, dan yang kedua sahabat buruk. Ya, sahabat buruk tadi dibilang mendatangkan kecelakaan. Yang satu lagi sahabat baik, kita yakin semua bahwa kita semua di dalam persekutuan ini, persekutuan kaum ibu ini, semuanya sahabat yang baik. Amsal 18 ayat 24. Ya. Bahkan dikatakan lebih karib daripada saudara. Ya. Sebuah pepatah mengatakan seorang teman yang dekat lebih baik daripada seorang saudara yang jauh. Apalagi suku yang suka merantau, ya, suku yang suka merantau. Seperti misalnya keluarga besar kita lah, pasti ada yang satu tinggal di Jakarta, ada satu tinggal di Medan, satu di Pekanbaru, tersebar di mana-mana. Bahkan ada yang tinggalnya beda negara, bahkan ada yang tinggalnya beda benua. Ya, saudara kandung. Nah, bagaimana mau saling memperhatikan? Bisa sih video call ya. Tapi kalau darurat bagaimana? Seringkali justru yang ada di dekat itulah yang menjadi saudara dalam kesukaran. Baik itu teman gereja, teman lingkungan, di RT, tetangga kita. Seringkali itu yang menjadi pertolongan pertama ketika kita membutuhkan. Dan sebuah pepatah bijak juga mengatakan seorang sahabat yang sejati adalah dia yang ada di saat dibutuhkan. Ya. A friend in need is a friend indeed, gitu kata opung saya ya. Nah, nggak tahu artinya apa itu tadi ya. Ya. Jadi saudara di dalam kesulitan. Ya, itulah sahabat yang sejati. Dan di Amsal 17 ayat 17 berkata demikian. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu atau sepanjang waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Jadi ini yang menjadi pusat pemikiran kita, perenungan kita di siang hari ini. Sebuah penelitian dari Universitas di Inggris menyatakan bahwa semakin tinggi usia kita, maka semakin sedikit teman kita. Kenapa? Ya pasti sebagian udah nggak ada, udah menghadap Tuhan, berkuranglah teman kita. Ya. Kemudian juga, apalagi setelah pensiun, kegiatan kita kadang-kala banyak berkurang. Ya, sehingga semakin lama semakin sempit. Karena apa juga? Karena termasuk kalaupun kita masih bekerja, pasti semakin sempit. Seperti saya, teman SD, teman SMP, teman SMA, udah hampir nggak pernah ketemu. Ya. Kalau dulu, ditelepon teman langsung cukup berangkat. Kalau sekarang, pelayanan menjadi prioritas, keluarga menjadi prioritas. Ya, kalau teman bisa pakai grup WA udah cukup, istilahnya gitu. Maka sebenarnya kedekatan dengan banyak orang berkurang. Jadi teman kita, apalagi sahabat, semakin lama semakin sedikit. Tapi itu adalah sesuatu yang normal. Karena itu menjadi sangat penting untuk mempunyai sahabat. Nah, hal yang pertama yang ingin saya bagikan di sini, bagaimana seorang sahabat sejati, ya, di saat senang, di saat susah, dia selalu ada untuk kita. Ada banyak cerita, mungkin kalau orang sedang di puncak karir, di puncak kejayaan, duitnya banyak, itu otomatis temennya banyak. Ya, bikin pesta aja tiap hari, pasti banyak teman. Ya. Pasti banyak temannya. Begitu udah kita bangkrut, hilang satu-satu, ya, mundur teratur. Nah, karena itu yang disebut sahabat sejati adalah dia yang bersama dengan kita, baik di saat kita senang maupun di saat kita susah. Terutama di saat susah, itu yang semakin sulit didapatkan, ya, di zaman sekarang ini, ketika banyak orang menilai atau mau atau tidak dekat dengan kita tergantung siapa kita,
apa posisi kita, berapa kita punya harta, dan lain sebagainya. Nah, karena itu kalau kita punya sahabat harus disyukuri betul-betul, dijaga betul-betul. Di dalam Alkitab ada beberapa kisah tentang persahabatan. Kalau tentang pria mungkin ada Daud dan Yonatan. Tetapi kalau wanita ada hubungan yang sangat spesial, yaitu Ruth dan Naomi. Loh, itu kan mertua dan menantu. Iya. Tetapi ketika ikatan mereka menjadi hilang, dalam arti suaminya Ruth sudah meninggal, ya, tidak ada lagi anak, sehingga tinggal Ruth dan saudaranya. Ya. Naomi suruh mereka pulang, anakku udah meninggal semua, suamiku juga udah meninggal, aku mau pulang kampung, mau mudik, ya, mau pulang untuk selamanya. Kalian baliklah ke rumah orang tua kalian. Yang satu si Orpa pulang, tapi Ruth bilang enggak, saya nggak mau pulang, saya mau tetap bersama-sama dengan mama atau mama mertua. Dikatakan Allahmu lah Allahku, di mana kamu pergi, aku juga akan pergi ke situ. Wah, ini betapa bersyukurnya seorang Naomi mempunyai menantu yang bahkan sudah bertindak sebagai sahabat. Sahabat di kala kesusahan, ketika tidak punya apa-apa lagi, harta tidak punya, suami tidak punya, anak pun meninggal semua, hanya ada menantu 2 orang, dan salah satunya begitu setia, menjadi sahabat bagi Naomi. Dan kita tahu ceritanya bagaimana akhirnya Tuhan memeliharakan kehidupan mereka dengan ada seorang saudara, Boas, yang akhirnya menjadi dalam tanda kutip penolong dalam kehidupan mereka. Ya, Boas menikah dengan Ruth dan akhirnya terus melahirkan generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Jadi penting sekali untuk memiliki sahabat. Yang kedua, penting sekali menjadi sahabat. Nah, kadang kita mikirnya, saya pingin punya sahabat, saya pingin punya sahabat. Ya. Tapi yang kedua, penting untuk kita yang menjadi sahabat. Kalau orang menjadi sahabat kita, ya kesannya kita yang untung. Ya, kesannya kita yang untung. Tapi kita juga harus berpikir bahwa apakah saya sudah menjadi sahabat bagi orang lain. Jadi kita juga dipanggil untuk menjadi sahabat bagi orang lain. Ciri dari persahabatan sejati adalah rela berkorban, tidak hitung-hitungan. Tentu contoh terbaik adalah Tuhan Yesus. Ya, dalam Yohanes 15 ayat 13, Tuhan Yesus berkata demikian, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus menunjukkan kepada kita bagaimana menjadi sahabat yang sejati, sahabat yang rela berkorban di saat-saat tersulit kehidupan kita. Tentu Yesus tidak tanggung-tanggung, ya, karena Yesus juga punya misi penyelamatan, ya, untuk memberikan kita keselamatan kekal, sehingga dia rela bahkan memberikan nyawanya sebagai ganti kita, agar kita diselamatkan. Kematiannya memberikan kehidupan. Loh, bagaimana mungkin kita mati untuk orang lain? Ya tentu tidak sampai sedemikian. Ya, karena Yesus mati untuk menebus dosa. Kalau kita tidak bisa menebus dosa orang lain, tetapi Yesuslah yang menebus dosa kita. Namun ayat yang kita baca tadi, Yohanes 15 ayat 13, berbicara tentang pengorbanan. Nah, di antara kita banyak yang usianya sudah usia pensiun lah istilahnya, ya. Nah, mungkin di usia kita biasanya musuhnya salah satu adalah apa? Kesepian. Kesepian. Maka begitu perlu untuk membutuhkan teman. Teman untuk berbagi cerita, teman untuk curhat ketika ada mungkin kehidupan anak, menantu, cucu mungkin tidak semulus, ya, tidak semulus yang diharapkan. Ada naik dan turun di dalam kehidupan. Nah, setidaknya kita bisa menjadi seorang sahabat, ya. Nah, izinkan saya menceritakan kisah seorang ibu, katakanlah namanya Bunga, bukan nama sebenarnya. Sering baca korannya kayak gitu. Pasti kalau Bunga dalam kurung bukan nama sebenarnya, gitu ya. Jadi
Ibu Bunga ini usianya sudah 70 tahun. Dia sudah mengalami banyak peristiwa yang penuh dengan tawa, namun juga tidak sedikit air mata yang tertumpah. Suaminya baru meninggal beberapa bulan yang lalu. Dan anak-anaknya semuanya tinggal jauh. Ada yang di luar kota, ada yang di luar negeri. Maka dia merindukan suasana yang ramai di rumah, tapi sudah tidak ada orang, tinggal dia sendirian. Di waktu-waktu awal suaminya meninggal masih banyak ya, orang gereja datang, orang lingkungan datang menghibur, tapi pelan-pelan kan itu semua berlalu, ibadah-ibadah penghiburan ya. Lalu tinggal dia sendiri mengisi malam-malam yang sepi. Mengisi malam yang sepi. Seringkali dia malam duduk di ruang tamu, yang dia pandang foto keluarga. Foto keluarga, foto suaminya, foto anak, menantu, cucu-cucu. Jadi hanya sebatas itu. Kadang dia turunkan fotonya itu. Dia turunkan fotonya, dia pegang foto suaminya dan anak-anaknya. Dia rindu suara itu, termasuk suara ngorok dari suaminya. Dia ngorok juga, tapi biasanya dengarnya suara ngorok pasangan. Ya. Nah, di dalam keheningan itu dia merasa, aduh dunia ini sepi sekali. Sepi sekali dunia ini. Begitu gelap, begitu dingin. Dia merindukan kehangatan keluarga. Dan dikala dia mulai merindukan itu, dia tertunduk, dia sempat meneteskan air mata. Karena apa? Waktu mau diputar udah gak bisa. Dia harus menjalani ini dan dia merasa sendiri. Tapi ketika dia merasakan kesepian, dia merindukan kehangatan yang sudah berminggu-minggu, dia kehilangan kehangatan tersebut. Telepon berbunyi. Telepon berbunyi. Nah, itu bunyi notifikasi. Ya. Dia mau update status, HP-nya HP Black Center itu, ya, yang nggak bisa update status, ya kan, nggak bisa nonton YouTube. Ya, HP zaman dulu punya, ya kan, ini ibu-ibu umur 70 tahun, ibu Bunga umur 70 tahun, bunyi teleponnya. Halo, lalu ternyata sahabat karibnya dari sejak SMA sampai kuliah. Sahabat yang sudah menjalin persahabatan yang intens 50 tahun lamanya. Kebetulan ini Ibu Bunga rumahnya di Jakarta, sahabatnya rumahnya di Bogor. Masih dekat, masih dekat. Katakan apa kabar, dia curhat, dia bilang saya merasakan kesepian yang luar biasa karena rumah sudah kosong, nggak ada orang lagi. Ya, suami sudah meninggal. Lalu temannya Ibu Sherly bilang, Bunga, saya tahu apa yang kamu rasakan karena saya juga sudah kehilangan suami bertahun-tahun yang lalu. Besok saya datang ke rumahmu ya. Maka mulai ada tumbuh semangat dari Ibu Bunga. Besoknya Ibu Sherly datang mengunjungi dia, tidak lupa membawa makanan kesukaan. Karena ini teman dari SMA sampai kuliah, teman, waduh, mereka senang sekali reuni. Walaupun waktu meninggal melayat juga sebenarnya, tapi setelah beberapa minggu mulai sepi, sahabatnya datang lagi, bawa makanan kesukaan, tapi tidak open order ya, tidak open order karena ini cuma cerita. Jadi, wah, mereka berbagi cerita mulai zaman SMA, kuliah, sampai menikah. Bagaimana mereka bergumul membesarkan anak ketika bertengkar dengan suami dan lain sebagainya. Wah, mereka saling mendoakan. Lalu ketika akan pulang, Ibu Sherly bilang sama ibu, jangan sungkan, telepon saya kapanpun, aku ada untukmu. Wah, bersuka cita sekali Ibu Bunga ini. Karena apa? Ada seorang sahabat yang selalu sedia setiap waktu ya, untuk apa? Memberikan penguatan, untuk memberikan tambahan kekuatan untuk menjalani kehidupan. Nah, mari kita renungkan
Ibu Shirley ini laksana lilin kecil yang menyala di tengah gelapnya dan dinginnya malam. Tentu lilin itu tidak bisa menerangi semuanya, tetapi dengan satu lilin cukup untuk menerangi 1 meter di depan langkah kita, yang memberikan sedikit kehangatan, memberikan terang yang secukupnya. Ya. Tentu kehadiran Ibu Shirley tidak menyelesaikan semua masalah dalam kehidupan Ibu Bunga, tidak. Tetapi sangat berarti ketika di saat-saat dibutuhkan. Ya, mungkin sekarang Jakarta kurang membutuhkan lilin karena jarang mati lampu. Kalau waktu saya di Kalimantan, wah itu lilin dan senter sangat berharga, sangat berharga. Hampir tiap bulan pasti ada mati lampu. Nah pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi sahabat yang setia di dalam kesusahan teman kita? Yang pertama, kita membutuhkan sahabat. Yang kedua, kita juga perlu menjadi sahabat bagi teman kita. Dan yang terakhir, tentu Tuhanlah sahabat yang paling setia. Sahabat di dunia ini punya kesusahan masing-masing, punya urusan masing-masing. Kadangkala setelah menjadi oma opa justru lebih sibuk daripada waktu kerja, ya, bantu ngurus cucu, bantu bereskan rumah. Waduh, apalagi kalau cucunya baru bisa lari jalan, waduh itu rumah berantakan terus. Seringkali papa mama kerja, opa oma lah yang tambah sibuk daripada waktu kerja, ya, daripada waktu aktif sebelum pensiun. Nah, kadang-kala kita kecewa dengan apa? Sahabat kita tidak bisa selalu ada, tidak bisa selalu ada. Tadi kebetulan Ibu Shirley lagi bisa menghubungi temannya, tapi kalau lagi sibuk juga bagaimana? Kan nggak bisa dipaksa. Nah, ketika tidak ada orang yang bisa memperhatikan, menolong kita, ingatlah bahwa Tuhan adalah sahabat yang paling setia. Mazmur 34 mengatakan bahwa Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Dia menyelamatkan mereka yang remuk jiwanya. Sekalipun kadangkala kita merasa nggak ada orang yang memahami kita, tidak ada orang yang selalu sedia 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu untuk menolong kita. Ingatlah, Tuhan selalu ada untuk kita, karena Dia maha hadir. Tuhan tidak pernah tidur. Mazmur mengatakan tidak pernah tidur penjaga Israel. Dan ini adalah sesuatu yang sangat menguatkan kita, bahwa Tuhan selalu menjaga kita setiap detik kehidupan kita. Tuhan adalah sumber penghiburan dan kekuatan ketika kita merasa tidak mampu melangkah lagi. Dan Yesuslah kawan kita yang sejati. Di gereja kita suka nyanyi lagu ini, ya, lagu. Nah, udah ketahuan duluan, ya. Bahasa Inggrisnya Isedoale, gitu ya. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Kemudian dikatakan, jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa. Pada Tuhanlah berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahannya. Naikkan doa padanya. Mungkin yang lebih muda lebih senang lagu-lagu kontemporer. Ya, ada lagu yang sangat memberkati banyak orang. Kebetulan penyanyinya baru meninggal tahun lalu, ya, Melita Siderbuka. Dikatakan Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Tuhan lebih dari sanggup untuk
menolong kita. Maka kalau kita sedang dalam kesulitan, dalam kesusahan, Tuhan tahu, dan Dia akan menolong tepat pada waktunya. Sebagaimana tadi Ibu Soldi kesaksian, mengalami berbagai pasang surut kehidupan, ya sudah 4 tahun lalu sempat jatuh, lalu akhirnya setelah bergumul 4 tahun, Tuhan menambahkan kekuatan, keberanian untuk naik meja operasi. Dan itu tentu berisiko, ya, karena juga tidak mudah lagi. Tetapi Tuhan tambahkan kekuatan, keberanian untuk melewati proses yang ada. Puji Tuhan, Tuhan menolong proses operasi berjalan dengan lancar, dengan baik, dan sekarang tinggal pemulihan melalui terapi. Dan bahkan bukan satu kebetulan, hari ini pas di hari Kamis, pas hari ibadah ALF berulang tahun. Waduh, luar biasa, ya, umurnya genap 64 tahun, tidak kurang tidak lebih, tepat sekali, ya, karena nggak semua orang ulang tahunnya hari Kamis, ya, di tahun ini. Nggak semua orang, coba cek ulang tahun kita, belum tentu hari Kamis, pasti lebih sedikit yang ulang tahunnya hari Kamis daripada yang bukan hari Kamis. Tahun depan juga coba cek, pasti bukan hari Kamis jatuhnya, ya, itu kan berubah tiap tahun hari ulang tahunnya. Dan kita bersyukur walaupun kehidupan tidak selalu mudah dan indah, tetapi semuanya itu menolong kita. Kalau sedang mudah, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau sedang susah, kita bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Akhirnya, kiranya Tuhan terus menolong agar selalu ada sahabat di sekitar kita, dan selalu kita berupaya yang terbaik untuk kita menjadi sahabat bagi orang lain, terutama di dalam kesusahan. Dan terakhir, ingatlah, walaupun manusia terkadang mengecewakan, tetapi Tuhan selalu sedia menjadi penolong kita yang setia. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa.